Assalamualaikum Bapak Ibu guru yang hebat. Berjumpa kembali bersama saya Baiduni Daidi di aksi nyata yang kedua. Topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar kepada Bapak Ibu guru yang hebat. Baik, modul pertama mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Peran guru sebagai pendidik adalah sebagai pembelajar dan pengajar yang baik agar bisa mengantarkan peserta didik untuk berdaya menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang secara lahiriah dan batinnya tidak tergantung pada orang lain. Agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, guru juga perlu menuntun peserta didiknya untuk mengenali diri sendiri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar yang relevan, kontekstual terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga menciptakan generasi yang mandiri. Selanjutnya, di modul 2, mendidik dan mengajar. Pendidikan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tempat tumbuhnya unsur peradaban. Sedangkan pengajaran suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik lahir dan batin. Seperti yang kita tahu, menurut Ki Hajar Dewantara, mendefinisikan pendidikan sebagai tuntutan, yang artinya pendidikan bertujuan untuk memberikan arahan atau bimbingan kepada individu agar dapat mencapai kemajuan, perkembangan yang lebih baik dalam kehidupannya. Lalu, apa peran pendidikan ya? Peran pendidikan adalah menuntut peserta didik supaya dapat bertumbuh, berkembang sesuai dengan kodratnya. Seperti yang kita tahu, mereka mempunyai banyak sekali impian dan harapan. Dan kali ini kita akan membahas modul 3, mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Pendidikan sesungguhnya bukan sesuatu yang pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu diusahakan setiap waktu sebagai seorang pendidik supaya tidak tertinggal oleh zaman. Adapun kodrat peserta didik, kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bagian dari dasar pendidikan peserta didik yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman bagian dasar dari pendidikan peserta didik yang berkaitan dengan isi dan irama. Mereka selalu berkesinambungan satu sama lain. Seperti yang kita tahu, ada asas trikon. Yang pertama ada kontinu, konferen, dan konsentris. Kontinu pengembangan secara berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konferen adalah bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan budaya umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Sedangkan konsentris bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitarnya. Itu adalah hal yang perlu kita pahami dalam asas trikon sehingga mereka bisa bersaing di dunia maju ke depannya. Selanjutnya pada modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuh kecakapan budi pekerti peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang dialami oleh mereka, sehingga tumbuhlah rasa tenggang rasa antar sesama. Di sekolah, pendidik ikut serta berperan membantu peserta didik untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntutan dan keteladanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga mereka bisa berkembang dan lebih muncul rasa percaya diri. Kemudian modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan yaitu mengantar peserta didik supaya siap hidup dan memberikan kepercayaan diri kepada peserta didik bahwa masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya dan mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan tentu saja dapat bersaing pada masanya nanti, sehingga tidak ada kata menyerah dalam belajar, tidak ada kata menyerah dalam mencari ilmu.
Pendidikan sejatinya dapat mengantar murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Titik pendidikan tidak hanya memberikan informasi atau pengarahan saja, melainkan pendidikan juga harus mendorong peserta didik untuk menemukan permasalahan yang bermakna yang relevan dengan kehidupannya, sehingga mereka dapat bersaing di masa hadapan. Demikianlah pemaparan dari saya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan yang baik sengaja maupun tidak saya sengaja. Dan saya mohon untuk bantuannya Bapak Ibu guru yang hebat untuk bersedia mengisi kuesioner di bawah ini setelah melihat pemaparan dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye. Thank you very much.